Pemirsa, waktu pelaksanaan pemilu 2024 hingga kini belum diputuskan oleh pemerintah dan DPR. Sementara belakangan ini berkembang wacana agar pemilu 2024 sebaiknya ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan banyak pembangunan yang belum tuntas dikerjakan akibat cedera pandemi. Lalu seperti apa realisasi pelaksanaan pemilu 2024 yang hingga kini terus digodok oleh pemerintah, KPU dan juga DPR. Untuk mengetahuinya kita telah bergabung bersama dengan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi. Terima kasih Mas Ubaid telah bergabung bersama kami. Ini kalau kita lihat terkait dengan persiapan pelaksanaan pemilu sendiri, Mas Ubaid, ini hingga kini kan waktu pelaksanaan pemilu masih belum ditentukan. Apa sebenarnya persoalan yang menghambat hal ini? Serta mungkin persiapannya seperti apa terkait dengan pemilu ini? Ya, pertama perlu kami sampaikan memang saat ini masih ada sedikit perbedaan pendapat antara KPU dan pemerintah. Lalu di partai-partai juga mereka belum sependapat, gitu ya. Di antara partai-partai sendiri memang masih beragam pendapatnya. Tetapi kami melihat setelah kami komunikasi dengan banyak pihak, arahnya sudah semakin menggembirakan. Jadi kami dalam waktu dekat sudah akan mengambil sikap yang lebih jelas gitu ya untuk menyampaikan soal jadwal pemilu ini. Kami sebenarnya secara resmi tinggal menunggu surat undangan untuk rapat dengar pendapat dengan pemerintah dan DPR. Secara umum sih dari komunikasi-komunikasi itu sudah muncul kesepahaman yang sinyalnya sangat positif gitu. Nah, terkait dengan persiapan, meskipun hari pemungutan suaranya belum disepakati, belum diputuskan begitu ya, tetapi KPU sejauh ini sudah terus melakukan persiapan, terutama dari sisi perencanaan kebutuhan anggaran, perencanaan sumber daya manusianya, lalu kemudian beberapa teknologi informasinya juga sudah kami review, kemudian kami tingkatkan kapasitasnya, security-nya, juga dari sisi aksesibilitasnya begitu. Lalu kemudian dari sisi regulasi misalnya kita juga sudah mulai menginventarisir regulasi-regulasi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan tahapan pemilu 2024. Jadi sejauh ini kami terus bekerja untuk menyiapkan pemilu 2024 karena kita memang sebenarnya waktu yang tersisa sampai pemilu nanti. Mas Ubaid. Mas Pramono Ubaid. Mas Pramono Ubaid. Ya, nampaknya kita terputus dengan Mas Pramono Ubaid. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ubaid Tantowi, Komisioner KPU. Mas Ubaid, Anda masih mendengar suara saya, Mas Ubaid? Yep. Oke, baik. Mas Ubaid, tadi menyambung perbincangan kita sebelumnya. Berarti kalau kita lihat saat ini sebenarnya salah satu tantangan kenapa terkait dengan belum dipastikannya atau belum ditentukannya terkait dengan tanggal pemilu ini sendiri, masih adanya perbedaan pendapat di situ. Mas Ubaid, ini juga yang menjadi, apakah perbedaan pendapat itu dikarenakan salah satu alasannya karena melihat bahwa situasi saat ini kita masih dalam situasi pandemi dan juga efek pandemi ini yang memang terdampak pada ekonomi. Inikah yang menjadi alasan juga perbedaan-perbedaan pendapat itu yang kemudian muncullah wacana ataupun kita lihat yang sekarang makin banyak diperbincangkan terkait dengan wacana presiden 3 periode atau masa jabatan ditambah menjadi 3 tahun, yakni pemilu ditunda menjadi 2027. Tanggapan Anda, Mas Ubaid? Ya, sejauh ini tidak ada pembicaraan soal perpanjangan masa jabatan presiden
atau penundaan pemilu 2024 diundurkan itu nggak ada. Gitu. Jadi perbincangan kita dengan beberapa elemen pemerintah, beberapa menteri terkait dengan politik ya, kemudian juga dengan partai-partai itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan soal ini. Ini lebih karena perbedaan cara pandang saja dalam melihat kapan sebenarnya hari H pemilu itu perlu dilakukan. Jadi perbedaannya sebenarnya bukan apakah pemilu atau tidak, tetapi sebatas hari H pemilu 2024 itu mau jatuh tanggal berapa gitu saja. Kalau pemerintah kan menghendaki awalnya kalau bisa jarak waktu antara Pilpres putaran pertama dengan pengucapan sumpah janji atau pelantikan presiden wakil presiden baru itu jangan terlalu lama gitu. Sehingga membuka peluang terjadinya turbulensi politik. Maka mengusulkan Mei, kalau pelantikan kan Oktober, pelantikan presiden baru kan Oktober, maka pemerintah mengusulkan Mei. Tapi kalau KPU kan menghitungnya bukan soal itu, tetapi lebih ke bagaimana agar tahapan-tahapan pemilu 2024 itu tidak berhimpitan dengan tahapan-tahapan pilkada 2024 pada tahun yang sama gitu. Sehingga kita ingin kalau KPU itu dijauhkan gitu, bukan semakin didekatkan gitu. Jadi perbedaannya sih sebenarnya lebih ke soal itu, bukan soal penundaan atau perpanjangan masa jabatan. Baik, artinya terkait dengan penundaan pemilu menjadi 2027 ini tidak ada seperti itu ya, Mas Ubaid ya? Sama sekali tidak ada, baik dari KPU sendiri maupun dari perbincangan dari berbagai pihak yang kita temui di eksekutif maupun di legislatif ataupun partai-partai di legislatif itu sama sekali tidak ada. Gitu. Oke, nah ini Mas Ubaid, kita melihat bahwa saat ini memang begitu banyak sekali perbincangan atau wacana terkait dengan hal ini. Tapi misalnya saja terjadi penundaan pemilu ini, Anda melihat apa mungkin positif atau negatifnya bila terjadi penundaan pemilu? Kalau saya sih tidak melihat adanya peluang terjadinya penundaan pemilu karena sejauh ini undang-undangnya masih berlaku, konstitusi kita juga masih berlaku, dan KPU berkomitmen untuk menyusun tahapan pemilu dengan jadwal yang sejauh ini masih sudah disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR bahwa pemilu 2024 tetap dilangsungkan gitu. Ini hanya soal hari H-nya mau bulan Mei atau bulan Februari gitu aja gitu. Jadi bukan soal ditundanya berapa tahun, nggak ada perbincangan soal itu, nggak ada. Jadi saya tidak melihat ada kemungkinan kalau dari sisi KPU dan yang kami tahu sejauh ini kemungkinan untuk dilakukan penundaan pemilu gitu. Oke, baik. Jadi pemilu tetap di 2024 dan saat ini KPU pun juga sudah mempersiapkan semuanya ya terkait dengan hal itu, Pak Mas Ubaid ya. Betul. Baik. Terima kasih Mas Ubaid telah bergabung bersama kami dalam Prime Time dan pemirsa demikian perbincangan kita bersama dengan Pramono Ubaid Tantowi, Komisioner KPU.